Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang konflik etnis di Sampit dan penyelesaiannya. Di mana anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Ilyas, ada Muhammad Suhardin Silari, Jeremy Peter Utahayan, sama Muhammad Farhan. Di mana Adel sedang ada di perjalanan, jadi tidak bisa mengikuti diskusi ini. Itu presentasi. Bisa di next. Latar belakangnya dari masalah ini, Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku dan budaya. Nah, setiap suku dan budayanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, tapi keberagaman tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk menimbulkan sebuah perselisihan antar etnis. Karena hubungan antara etnis tidak selalu berjalan dengan damai dan aman, seringkali terjadinya konflik antar etnis yang didasari oleh berbagai sebab, baik dari perbedaan budaya atau perbedaan dari kepentingan antar suku. Bisa di next. Nah, lalu ke rumusan masalah. Yang pertama ada awal terjadinya perselisihan antar etnis di Sampit. Yang kedua, cara penyelesaian konflik Sampit. Yang ketiga, dampak dari tragedi Sampit. Dan yang keempat, pelajaran yang dapat diambil dari konflik Sampit. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Lalu terdapat pembahasan awal terjadinya konflik Sampit. Konflik Sampit adalah kerusuhan antara dua etnis, yaitu etnis Dayak sebagai penduduk lokal dan etnis Madura sebagai pendatang, yang terjadi pada Februari 2001. Latar belakang terjadinya konflik Sampit karena tibanya suku Madura di Pulau Kalimantan menimbulkan persaingan antara warga etnis Dayak dan warga etnis Madura. Pada akhirnya suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terjadi dan hukum-hukum yang dibuat memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Di sini terdapat pemicu kerusuhan antara dua suku tersebut. Yang pertama, pada tahun 1997, terdapat orang etnis Dayak dikeroyok oleh orang etnis Madura. Pada tahun 1997, sama seorang laki-laki bernama Waldi mati terbunuh dengan terdapat lebih dari 30 tusukan di tubuhnya. Lalu pada tahun 2000, satu keluarga etnis Dayak tewas dibantai oleh orang Madura. Di sini terdapat cara penyelesaian konflik Sampit. Pertama, penyelesaian konflik Sampit dapat terjadi karena tindakan pemerintah dengan cara menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu dalang di balik serangan ini. Kedua, untuk menghindari terciptanya kembali konflik yang berkelanjutan, pemerintah mengungsikan warga etnis Madura keluar dari Kalimantan. Ketiga, konflik yang terjadi di Sampit ini dapat selesai juga karena terdapatnya kerendahan hati dari tokoh-tokoh etnis Madura maupun etnis Dayak. Tokoh-tokoh etnis Madura memulai perdamaian dengan melakukan perjanjian perdamaian antara kedua etnis. Dampak dari tragedi Sampit ini yaitu tewasnya 100 warga Madura oleh suku Dayak. Karena peristiwa inilah aktivitas seperti sekolah, perkantoran dihentikan untuk sementara waktu sampai situasinya kembali kondusif. Selain itu, konflik ini juga berdampak kepada kegiatan perekonomian di Sampit. Seperti contohnya itu kapal pengangkut barang yang tidak berani masuk ke kota Sampit dikarenakan adanya konflik tersebut. Jadi next. Pelajaran yang dapat diambil dari konflik ini yaitu sikap toleransi, saling menghormati dan saling menyayangi sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.
agar terciptanya suasana yang damai dan sejahtera. Alangkah baiknya juga sikap-sikap tersebut dilakukan oleh setiap individu tanpa terkecuali. Lalu kesimpulannya, penyebab awalnya konflik ini karena adanya program transmigrasi yang mana suku Madura masuk ke Pulau Kalimantan. Dengan adanya etnis pendatang masuk ke suatu wilayah dapat menimbulkan persaingan, bahkan sampai perpecahan. Akhir dari konflik ini yaitu salah satunya adanya sikap kerendahan hati dari tokoh etnis masing-masing untuk melakukan perjanjian perdamaian. Adanya sikap kerendahan hati dan saling memaafkan inilah yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan suasana damai dan saling menghormati antar etnis. Sekian dari presentasi kelompok dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.